Alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharain amin ila anqal wa fi syi'ril ladzi dzakarahu Khalil bin Ahmad fawaidu katsiratun. Berkata Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab beliau Ta'limul Muta'alim sampai perkataan beliau, dan di dalam syair yang disebutkan oleh Imam Khalil bin Ahmad terdapat faedah-faedah yang banyak sekali. Kila dikatakan al ilmu min syartihi liman khadamahu an yaj'alan nasa kullahum khadamahu. Ilmu mensyaratkan bagi orang yang melayaninya bahwa ilmu akan menjadikan manusia semuanya khadamnya dia. Al ilmu min syartihi liman khadamahu an yaj'alan nasa kullahum khadamahu. Ilmu mensyaratkan bagi siapa saja yang melayaninya. Jadi seolah-olah ilmu itu berbicara. Siapa saja yang melayani saya, dia belajar untuk saya, dia menghafal, dia mencatat saya, ya. Betul-betul dia habiskan waktunya untuk melayani ilmu, mencatat ilmu, menghafal ilmu, mempelajari ilmu. Nanti ilmu bakalan menjadikan seluruh manusia itu khadamnya dia, bakalan menjadikan seluruh manusia itu pelayannya dia. Begitulah para ulama. Mereka para ulama betul-betul menghabiskan waktu mereka buat ilmu, ya. Pikiran mereka, harta mereka, mereka tinggalkan kampung mereka, keluar daerah, belajar ilmu, bahkan meninggalkan negeri mereka untuk mempelajari ilmu. Setelah mereka memiliki ilmu, semua orang berkhidmat pada mereka. Dari mana-mana pada datang pengen belajar sama mereka, ya, ingin mendengarkan nasihatnya, ingin mengambil keberkahan dari mereka. Kenapa? Karena mereka melayani ilmu. Mereka melayani ilmu, akhirnya ilmu menjadikan semua orang itu khodamnya dia, berkhidmat sama dia. Jadi raja ulama. Raja yang sesungguhnya itu para ulama. Jika kita betul-betul mengerahkan waktu kita untuk ilmu, ya, tenaga kita untuk ilmu, maka nanti ilmu akan menjadikan semua orang itu berkhidmat sama kita. Wayan bagi li talibil ilmi an yakuna muta'amilan fi jamil awqat fi daqaiqil ulum. Dan sepatutnya bagi pelajar ilmu itu dia selalu merenung di setiap waktunya pada ilmu-ilmu yang pelik. Ya, seorang santri itu harus dia merenungi ilmu-ilmu yang dia pelajari. Ada ilmu yang mudah, ada ilmu yang pelik-pelik. Kalau ilmu yang susah-susah, ilmu yang berat-berat itu bisa dipahamin kalau direnungin, dipikirin, diulang-ulang, ya. Nanti baru dia paham. Kadang nggak langsung paham kalau ilmu yang susah-susah. Butuh berulang-ulang kali baru paham. Dia merenung, dia mencatat, diulang-ulang baru paham. Wa ya'tadu dzalika, dan dia terbiasa dengan hal itu. Dia terbiasa merenung pada ilmu-ilmu yang pelik. Fa innama yudrikud daqaiq bi ta'ammul. Hanya saja seorang santri itu bisa memahami ilmu yang pelik dengan merenung. Walihada, oleh karena inilah kila dikatakan ta'amal tudrik. Merenunglah engkau, niscaya engkau akan memahami. Wala budda minat ta'amul qoblal kalam hatta yakuna shawaban, dan juga harus seorang pelajar ilmu itu dia merenung sebelum berbicara sehingga perkataannya itu benar. Ya, ente mau ngomong, ente pengen nyampein ilmu, ente mau khutbah atau ente mau ngajar, banyak merenung dulu.
apa nih nanti mau ngomong apa, mau nyampein apa yang mau ente sampaikan, ente pahamin dulu bagaimana cara menyampaikannya supaya orang bisa paham omongan ente, supaya orang bisa jelas apa yang ente sampaikan itu. Jangan sampai nanti orang, ini Ustadz ngomong apa sih? Bingung muridnya. Jangan sampai seperti itu ya. Harus direnungin dulu apa yang mau ente omongin, sehingga para jamaah bisa memahami omongan ente. Ya, ente mau ngelamar cewek, ente siapin dulu ntar mau ngomong apa di sana nih. Ya, ketemu calon mertua mau ngomong apa, ente siapin. Jangan modal nekat, tahu-tahu datang ntar ditanya sama mertua nggak bisa jawab, nggak jadi kawin akhirnya. Ya, jadi joman deh. Kemudian fa'inal kalama kasahmi falabudda min takwimihi, karena sesungguhnya ucapan itu seperti anak panah. Falabudda min takwimihi, maka harus meluruskannya terlebih dahulu. Bita'amuli, dengan cara merenung qoblal kalam, sebelum berbicara. Omongan itu kayak anak panah. Anak panah kalau udah kita lepas dia nggak bisa balik lagi. Ya harus kita lurusin dulu, pasin dulu ya sasarannya. Kemudian juga kita nariknya juga semana, itu harus kita pasin sehingga tepat sasaran. Begitu juga dengan omongan. Timbang-timbang dulu mau ngomong apa, pikir-pikir dulu mau ngomong apa, jangan asal jeblak. Akhirnya dia menyesal atas ucapannya itu. Ngomong asal jeblak, nggak dipikir, nggak apa, akhirnya jadi petaka buat dia. Karena kata Nabi, al-bala muakalun bil mantik. Bala itu, musibah itu disebabkan sama ucapan, sama omongan. Karena ngomongnya asal, nggak dipikir-pikir dulu, akhirnya masuk penjara. Berapa banyak sekarang orang dia nggak menjaga ucapannya, dia ngomong segala macam, akhirnya kena undang-undang ITE. Sebabnya omongan, ya. Hatta yakuna musibahan, sehingga menjadi tepat sasaran. Wa qala fi usulil fiqhi, dan berkata ulama usul fikih dalam usul fikih, hadza aslun kabir, ini adalah pondasi yang sangat kuat, yang sangat penting. Wa huwa an yakuna kalamul faqihul munazir, wa huwa an yakuna kalamul faqihil munaziri bi ta'ammul, yaitu ucapan orang yang faqih yang ingin mendiskusikan ilmunya bita'amuli, dengan merenung terlebih dahulu. Dia pikirin dulu apa yang pengen dia omongin, apa yang pengen dia diskusiin. Nah, itu pondasi yang sangat penting. Kila dikatakan ra'sul akli an yakunal kalamu bitasabbuti wa ta'amuli. Dikatakan oleh sebagian ulama, sumber kecerdasan itu ucapan seseorang bitasabbut, dengan penuh kehati-hatian, wa ta'amul, dan penuh dengan perenungan. Jadi orang yang cerdas itu bagaimana tandanya? Ya, dia kalau ngomong berhati-hati, nggak asal jeplak, ditimbang-timbang dulu, nyakitin orang lawan bicaranya apa enggak, manfaat apa enggak ucapannya. Kalau manfaat dia ngomong, ya, dia renungin dulu tuh apa yang pengen dia omongin. Nah, ini orang yang cerdas, ya. Walhasil, jadi pelayan ilmu, kita habiskan waktu kita untuk melayani ilmu. Nanti ilmu akan menjadikan kita itu seperti tuan. Tapi yang kita harapkan dari belajar ilmu bukan hal itu, tapi mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin membuat hati Nabi Muhammad gembira. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu merenung sebelum berbicara. Timbang-timbang dulu omongan ente, ya. Dan renungi apa yang sudah ente pelajarin, ente pahamin, ente apalin, ente ulang-ulang. Ya, sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Allah jadikan kita, keturunan kita, ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni staudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafiztu farduthu ilayya inda hajati ilaih.
Allahumma inni staudatuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafiztu farduthu ilayya inda hajati ilaih